Jemaat Kekasih Kristus, selamat pagi dan shalom. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Kota Ambon. Jemaat TPM kategori Polri Sinar Kasih. Warta Jemaat, Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Majelis mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya ibadah kita diberkati Tuhan Yesus untuk kemuliaan namanya dan kebahagiaan kita bersama. Majelis juga mengucapkan selamat atas berbagai kebahagiaan dan sukacita berkenaan pertambahan usia kelahiran dan perkawinan serta kebahagiaan lainnya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Selanjutnya dimohon perhatian jemaat atas informasi pelayanan sebagai berikut. Berita pelayanan. Ibadah Minggu tanggal 2 Agustus 2020 yang berlangsung di pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta S. Titalei, STH. Pembacaan kita dalam ibadah ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Setelah dentangan lonceng 3 kali, jemaat diundang berdiri sambil melakukan kidung jemaat. Kidung jemaat 1 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Demikianlah warta jemaat ini disampaikan untuk diketahui teriring salam dan doa. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Majelis Jemaat GPM kategori Polri Sinar Kasih tertanda Pendeta SJ Uniplaita MTH Ketua, Penatua M. Watruti Maitimu Sekretaris. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Dan khususnya kepada Bapak, Ibu, anak-anak dan semua anggota keluarga yang ada di rumah yang beribadah saat ini. Pertama-tama saya ajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Kepala Gereja. Dia sudah memberkati dan memelihara kita sepanjang bulan Juli 2020. Menyelesaikannya dan memberikan bulan baru Agustus 2020 untuk kita jalani. Memasuki perjalanan baru bulan Agustus ini kita mesti bersyukur bahwa kita memulaikannya bukan dengan diri, kemampuan, kekuatan, kehebatan rumah tangga kita, tapi kita memulaikannya bersama Tuhan, dan itu sebuah kesukacitaan bagi kita sebagai orang percaya. Apalagi tatkala kita orang masih terus diberondong dengan COVID-19 yang tak habis-habisnya. Karena itu dengan penuh kesadaran beta jemput semua kita berdiri, kita mempersiapkan ibadah ini dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Allah yang hidup Bapa kekal.
Saudara-saudaraku, kita tabiskan ibadah kita, ibadah minggu pertama bulan Agustus ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, serta menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Damai sejahtera Allah menyertai keluarga kita. Kidung Jemaat 229 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Saudara-saudara, kita masuk dalam doa kiri. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Kami mohon padamu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kidung Jemaat nomor 43. Ya Roh Kudus, kuatkanlah iman dan pengharapan kami, agar kami tidak takut dan cemas, melainkan berpengharapan bahwa Engkau sanggup menyelesaikan semua ini bagi kami. Kidung Jemaat 237 ayat 1 dan ayat yang kedua.
Saudara-saudaraku, kita datang dalam pelayanan firman di mana yang pertama kita akan baca Alkitab. Bacaan dari Kejadian 5 ayat 1 sampai 32. Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan membaca dan mendengar pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, Kejadian 5 ayat pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-32. Namun mendahulunya marilah kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus firman yang hidup, di minggu pertama di saat ini Tuhan, kami datang berkumpul di sini memuji menyembah kebesaran nama-Mu Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu, untuk menjadi landasan bagi kami berpijak. Tetapi selaku orang-orang berdosa, kami tidak sanggup, kami tidak mampu untuk mengartikan firman yang hendak kami baca ini. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon kepadamu ya Tuhan, curahkan roh-Mu yang suci dan kudus ke dalam hati pikiran kami Tuhan, sehingga firman Tuhan yang nantinya kami baca dapat kami mengerti, dapat kami hayati dan kami perlakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirman, bersabda bagi kami Tuhan, kami siap mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Kejadian 5 ayat pertama dan berakhir pada ayatnya ke-32 di bawah judul Keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun ia memperanakan Kenan, dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalalel, dan Kenan masih hidup 840 tahun. Setelah ia memperanakan Mahalalel, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared, dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan Yared, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok, dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek, dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya,
Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Demikian pembacaan firman Tuhan di saat ini. Sabda firman Tuhan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sama yakin bahwa kita berada di bulan baru Agustus 2020 ini. Sadar atau tidak, percaya atau tidak, tapi iman saya berkata bahwa jikalau bukan Tuhan, saya tidak mungkin berada di bulan baru Agustus ini. Hari-hari hidup yang saya jalani pasti juga dialami oleh saudara-saudara. Di bulan Juli penuh dengan berbagai masalah yang ada. Kita tahu corona, COVID-19 begitu dahsyat mengancam setiap kita. Tapi kita mesti percaya saudara-saudara, Tuhan berfirman kepada setiap anak-anaknya. Yang pertama adalah tinggal di rumah. Yang kedua adalah selalu pakai masker. 3, dia minta supaya kalau bisa jangan ada pertemuan antar kita banyak-banyak, sehingga jangan pegang tangan dan sebagainya, cuci tangan dan sebagainya. Apa yang dikatakan ini sering orang anggap bahwa itu adalah anjuran pemerintah bagi warganya. Betul. Tapi saya melihatnya dari sisi iman percaya kita. Pemerintah diangkat dan ditetapkan oleh Allah. Roma 13 ayat 1 dan seterusnya. Karena itu apa yang pemerintah umumkan kita harus percaya, itu yang Tuhan minta dari semua anak-anaknya untuk taat. Kalau dia bilang pakai masker, pakailah masker itu. Kenapa kita tidak pakai? Kalau dia bilang jangan kita berjabatan tangan atau bertemu dengan orang banyak, buka jarak, mari kita melakukannya. Karena tatkala kita taat melakukannya, kita harus percaya Dia sendiri akan bertindak untuk kita menyelamatkan dan membebaskan kita dari ancaman corona ini. Setiap pagi saya berdoa dalam keluarga, terima kasih Tuhan atas hari baru anugerah-Mu. Tuhan kasih hari baru. Apa arti dan maknanya bagi setiap orang percaya? Apa cuma terima pordeo begitu saja? Saya katakan tidak. Tuhan kasih hari supaya kita bertanggung jawab untuk mengisinya. Tuhan kasih hari baru supaya kita bertanggung jawab memuliakan Tuhan. Tuhan kasih hari baru supaya kita bekerja menjadi berkat untuk banyak orang di dunia ini. Tapi kita tahu bahwa tatkala kondisi ini tidak memungkinkan kita optimal mengabdi di tengah dunia ini, salah satu tantangan kita adalah menjaga diri dan rumah tangga dari ancaman COVID-19. Dan ini pekerjaan yang harus kita jaga benar. Lalu kemudian mempertanggungjawabkannya kepada Allah Bapa di sorga yang tahu, bukan tidak tahu. Tahu bahwa ada ancaman corona di negara ini, di dunia ini. Saudara-saudara, saya ingin berkata, jangan ada orang beranggapan lain tentang corona ini. Tanggapan terhadap corona sangat banyak.
Tapi kalau itu terjadi hanya di negara kita, kalau itu hanya terjadi di daerah kita Maluku, kalau itu hanya terjadi di kota Ambon, kita bisa punya macam-macam prediksi. Tapi ini terjadi menyeluruh, universal di seluruh dunia. Katakanlah Anda tahu apa yang mereka bertanya. Seperti seorang di pasar. Bagaimana saya punya istri kena corona, sedangkan saya bersama dia 24 jam bersama-sama. Kondisi saya negatif, di istri saya positif. Mereka bertanya, di kampung ini ada orang yang diisolasi karena istrinya adalah tenaga medis yang diperbantukan di rumah sakit. Dia kena corona, isolasi. Suaminya tidak apa-apa. Dan suami bertanya, loh, kenapa kami sama-sama tapi istri yang kena corona positif, saya negatif? Dalam satu kelompok persekutuan unit, ada seorang meninggal. Semua tidak tahu bahwa dia adalah meninggal karena COVID-19. Mereka bantu dia membenahi diri, jenazahnya sampai dikuburkan. Heboh, yang meninggal adalah penderita COVID-19. Maka pemerintah turun tangan. Semua orang di sekitar situ, kelompok unit itu diperiksa. Sampai swab. Apa hasilnya? Kebetulan yang bertanggung jawab di pemerintahan ini orang yang berdiam di sana. Dia telepon kepada orang yang penanggung jawab di situ. Ibu, semua orang negatif. Orang sudah berpikir akan banyak yang positif. Ternyata yang positif hanya almarhumah. Sedangkan yang bantu dia semuanya negatif. Lalu itu bagaimana, Pak? Anda harus sadar, Allah itu dahsyat, tidak ada duanya di bawah kolong langit ini. Anda mau tahu jawabannya? Kalau Allah mau bertindak normal 2 tambah 2 sama dengan 4. Bagaimana Bapak negatif, Mama positif? Kalau dua-dua mati, siapa lihat anak-anak mereka? Orang pasar, Mama positif, Papa negatif. Kalau dua-dua mati, siapa lihat anak-anak yang ditinggalkan? Disinilah karya Allah yang sangat besar. Dan tidak pernah bisa diukur, dihitung oleh manusia. Itulah cinta kasih Allah yang tidak ada duanya. Dia bertindak, berbuat sesuai apa yang dia tahu dan apa yang juga tentang anak-anak yang harus dia selamatkan. Karena itu saudara-saudara, bagi kita hanya menyerahkan diri kepada Tuhan Allah. Dia bukan pembuat corona. Allah bukan pencipta corona. Tapi Allah tahu corona akan hadir di tengah masyarakat kita. Supaya apa? Dia berkata, stay at home. Tinggal di rumah. Tinggal di rumah ini par apa? 1 minggu boleh. 2 minggu sedikit boleh. 3 minggu bosan. Tak bikin apa-apa. Saya mengisi waktu saya di rumah dengan bertani kecil-kecilan. Hidroponik saya bikin. Tanam kangkung buat makan. Enak ada kerja. Kalau Anda tidak kerja, itu repot. Tapi apa maksud Allah dengan corona bagi kita orang Kristen sekarang ini? Pertama Allah minta, hei suami istri, hiduplah dalam kemesraan. Tinggallah kalian berdua di rumah. Nikmatilah sukacita sebagai suami istri. Dan bukan satu pisah di kanan, satu pisah di kiri. Corona punya makna adalah rekonsiliasi, persekutuan rumah tangga, supaya kita hidup dalam cinta kasih. Corona menyebabkan Tuhan berkata tinggal di rumah, ibadah minggu di rumah. Sekarang hari Minggu gereja tutup. Orang bisa mencela gereja tutup. Betul. Tapi Tuhan buka pintu rumah tangga yang sekian banyak. Supaya dia ada di dalamnya bersama keluarga itu. Karena itu saya mau katakan kepada saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah. Sudah sekian bulan ibadah di rumah kita lakukan. Saya ingin bertanya, sudahkah
temukan Yesus yang datang pada rumah tangga kita. Corona seakan-akan dia tidak mau datang di rumah gereja. Terlalu banyak kepalsuan dan ketidakbenaran di dalamnya. Sekarang dia datang untuk rumah tangga, untuk dia mau melihat rumah tangga siap atau tidak. Rumah tangga penuh dengan cinta kasih atau tidak. Suami istri, orang tua. Dia mau lihat itu. Karena itu saudara, ibadah di rumah tangga kita jangan anggap biasa. Jangan Anda menonton saya berkhotbah, itu kayak sinetron, pemain sinetron. Jangan. Mari kita beribadah benar-benar, pegang liturgi, kita nyanyi, kita lakukan semuanya. Karena dalam setiap ibadah, Allah tidak tinggal diam. Allah datang menjumpai setiap rumah tangga. Untuk apa? Memberikan keselamatan. Bila mana semua rumah tangga dan sudah lakukannya, maka Allah berkata corona selesai. Tapi kalau semua rumah tangga masih belum selesai, belum melakukannya, dia masih tetap menunggu corona ini dengan ancamannya. Apakah kita takut ataukah tidak? Saudara-saudara, ada negatif, tapi lebih banyak positif yang harus kita lihat. Kedekatan masing-masing kita dan persekutuan kita dengan Yesus, Tuhan kita di sorga. Ini nilai yang sangat besar, yang tidak pernah terulang lagi dalam kehidupan ini. Hanya tahun ini, tatkala corona mengancam kita, Tuhan bersekutu dengan kita. Kita bersekutu dengan Tuhan kita. Karena itu saudara, bacaan yang begitu panjang kita dengar 32 ayat. Dari Kejadian 35 ayat 1 sampai 32. Tentang keturunan Adam. Di dalam keturunan itu ada satu tokoh yang sangat menarik. Dia bernama Henokh. Henokh ini berusia 65 tahun. Dan dia punya satu anak, Metusalah. Sejak saat itu, 300 tahun kemudian, Henokh berjalan bersama Tuhan. 365 hari tahun, Henokh bergaul dengan Tuhan di dalam situasi dunia yang belum ada kepastiannya. Kita bisa banding tatkala Nuh dengan situasinya, hanya Nuh sekeluarga yang diselamatkan Allah dalam bahtera. Anda kan tahu nyanyian Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak 3 menantu masuk di dalam hujan lebat turunlah, 8 anak manusia yang diselamatkan. Nah, Henokh adalah orang dalam bacaan kita yang bergaul dengan Allah. Sama dengan tiap kita rumah tangga. Ancaman corona, kalau kita bergaul dengan Allah, kita berjalan bersama Allah, apa ketakutan kita? Bahwa benar Henokh diangkat naik ke surga tanpa melalui satu proses kematian. Ya, kalau kita bisa diangkat, kita puji Tuhan. Tapi pasti tangisan banyak. Lapor di polisi ada suami hilang, anak hilang, istri hilang. Tapi itu yang terjadi pada Henokh. Usia anak 365 tahun. Dia terangkat naik ke surga. Karena apa? Karena kedahsyatan imannya. Bergaul dengan Allah, berjalan bersama Allah, melakukan semua pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ada juga kisah ini di zaman kemudian. Ayub. Dalam Ayub dikatakan, Ayub orang yang takut akan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Dia orang yang diberkati Allah dengan segala macam berkat. Tatkala ada pertemuan anak-anak Allah datang untuk Allah, datang iblis. Dan Tuhan bilang buat iblis, iblis, lihat anakku Ayub, lihat bagaimana dia hebat. Dalam ayat 10 ayat 1 dikatakan, sebab engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumah tanggamu dan kekayaannya, maka dia diberkati dengan berkat kehidupan. Iblis saja berkata, Allah bikin pagar sekeliling Ayub. Kalau Henokh, kalau Nuh, Allah menyelamatkan, masa kita tidak bisa? Setiap diri kita
kita harus berjuang supaya Allah membuat pagar sekeliling diri kita. Allah buat pagar sekeliling rumah tangga kita. Allah buat pagar sekeliling persekutuan jemaat kita. Kalau Allah buat pagar, siapa lawan kita? Corona, ancaman tidak. 99 kita mengalami hal yang dahsyat di Maluku. Tapi karena Allah bukan buat pagar sekeliling kita, semua selesai tepat pada waktunya. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, tatkala kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan ancaman ini, hanya satu: berjalan bersama Allah. Tidak ada yang lain. Bergaul dengan Allah. Hidup bersama Allah Tuhan kita. Kita dapat kesempatan di mana tiap hari Minggu dia datang menjumpai kita dalam rumah tangga kita. Nah, kalau papa siap, mama siap, anak-anak siap, tak tertutup kemungkinan berkat Tuhan dialirkan tak habis-habisnya bagi setiap kita dalam rumah tangga kita. Apa kita ragu akan karya Allah? Tidak bisa. Peristiwa corona seluruh dunia, bukan di Indonesia saja, bukan di Maluku saja, seantero dunia ini. Dan gambaran tiap hari kita dengar tak habis-habisnya, bertambah. Maluku, Ambon bertambah terus. Nah, apa yang kita harus buat? Dekat dengan Allah, tidak ada syarat lain. Dan saya sering bertanya kepada para pendeta jemaat, majelis jemaat, berapa orang dalam jemaatmu yang tidak melakukan ibadah keluarga hari Minggu? Banyak lakukan, Pak. Banyak tahu dari mana? Ya, kami lihat. Apa tidak bertanya dari rumah ke rumah? Apa tidak hari Minggu Anda lihat mereka beribadah atau tidak? Kalau satu rumah tangga dalam jemaat tercecer, Anda pendeta dan majelis jemaat bertanggung jawab. Karena Anda tidak door to door service untuk mereka. Betul bahwa dilarang. Kalau kita dengan APD yang baik, Tuhan juga akan menolong kita untuk membantu kita. Kalau kita semua, kalau kita jadi majelis jemaat, jadi pendeta, semua rumah tangga kita diberkati Allah, siapa tidak mau? Apalagi majelis baru. Anda baru pegang jabatan, tantangan ini langsung datang. Mari kita berjawab untuk Tuhan. Tuhan, betapa berat tugas di awal pekerjaan ini. Nah, kita bilang bahwa di beta pun unit, di beta pun sektor, ada sekian keluarga yang masih belum bisa. Maka kita minta pendeta, kita dekati keluarga. Kita bikin ibadah dalam keluarga dengan tetap memperhatikan standar protokol kesehatan. 3 kali bikin ibadah, 4 kali mereka sudah bisa jalan sendiri. Dan itu sukacita kita sebagai orang percaya. Karena itu saudara, tatkala kita semua sebagai orang ciptaan Allah dari Adam, kita bisa hidup di dunia ini. Mari kita belajar dengan salah satu keturunan Adam, itulah Henok. Dia bergaul dengan Allah, dia berjalan bersama Allah, dan dia diangkat ke surga untuk tinggal bersama Allah. Bukankah itu sukacita kita semua? Nah, ini firman bagi kita di bulan Agustus ini supaya kita tetap yakin itu. Kenapa? Israel waktu mereka keluar dari Mesir, semuanya selamat. Apa kata Musa? Dalam Keluaran 19 ayat 4. Sebab dia mendukung kami seperti di atas sayap burung Raja Wali. Dan kami selamat. Bayangkan, dorang lewat Laut Kulsum. Musa berkata, karena dia dukung kita di atas sayap burung Raja Wali, maka kita selamat. Tatkala Tuhan mengutus saudara dan saya di tengah dunia ini, dia berkata, lihat, aku mengutus kamu bagaikan domba di tengah serigala. Anda dan saya masuk ke tengah serigala. Mana ada domba yang bisa hidup di tengah serigala? Sudah selesai, lenyap, dihabiskan. Tapi kita masih ada dan eksis sampai sekarang tadi. Kenapa? Serigala-serigala ompong yang ada di sekitar kita. Anda ingat Daniel dengan gua singa, harimau ompong semua. Kalau Tuhan lagi berkarya dengan kita, di mana ketakutan kita? Karena itu saudara-saudara, di zaman masa kini tidak ada usaha lain. Dekatlah, bergaulah dengan Tuhan. Maka dia menghalau semua yang terjadi. Orang bertanya lagi kepada beta, Pak,
Kenapa pendeta ini mati waktu mereka rapat? Kenapa mati dan sebagainya? Kalau bertanya begitu, mati bukan soal beta. Mati adalah soal orang tua. Masing-masing orang bertanggung jawab kepada Allah. Berbahagialah orang yang mati karena dia percaya. Nah, kalau orang mati karena sing percaya, berbahagia kan tidak. Karena itu jangan kita ikut yang lain. Kita dengan iman kita percaya. Karena itu bagi kita sebagai jemaat ini pada khususnya, saudara, sebagai orang, sebagai abdi negara, polisi negara ini, tanggung jawab Anda membantu pemerintah hadir di jalan-jalan. Ada orang bikin mob di WA, polisi Ambon til polisi India yang pegang bulu panjang dan pukul anak-anak di jalan. Ya pukul dari mana? Kalau saya pukul dari kepala melawang itu. Saya bilang pakai masker atau mau pakai, pukul dari kepala melawang sampai pulang nangis-nangis yang ada masalah. Kenapa? Sudah bilang ini tapi toh masih melawan. Apa itu khas orang Ambon? Saya tidak mengerti. Nah, yang dilakukan aparat negara ini itu tandanya mereka memperlakukan kebersamaan dengan Tuhan. Kalau mereka sebagai aparat dan tinggal di rumah, aparat apakah itu? Karena itu bantuan paling besar di negara tercinta ini, TNI Polri membantu pemerintah mengatasi COVID-19 ini. Bagi Anda sebagai aparat negara, ingat, lakukan semua dalam tanggung jawab. Itu adalah tanda bahwa Anda bersama Allah. Anda tidak melakukan dengan baik, Anda tidak bersama Allah. Anda melakukan dengan baik, Anda melakukan perintahnya. Bersama Allah, siapkan manusia yang bebas dari COVID-19. Semoga bulan Agustus kita jalani dalam sukacita, karena ingat, we are not alone. Kita tidak pernah sendiri. Allah menyertai dan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kita nyanyikan nyanyian Hatiku Percaya. Tak
Saudara-saudara ini berkati Tuhan, saya jemput kita berdiri dan kita akan melakukan ikrar pengakuan iman rasuli. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang sejarah, kita mengaku dan ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, laki dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita datang dalam doa syafaat. Kita berdoa, saudara-saudara. Dalam nama Allah yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami semua datang pada Bapa di ibadah minggu pertama bulan Agustus ini dengan ucapan syukur yang tak habis-habisnya karena kami punya iman. Bapa dengan setia telah mendukung dan menggendong kami. Kami lewatkan bulan Juli dan masuk di bulan Tuhan Agustus 2020 ini. Kami sudah dengar firman-Mu, Tuhan. Kiranya kami dikuatkan untuk menghadapi 1001 macam tantangan COVID-19 ini. Karena ajar kami supaya kami percaya, di badai berat apapun, di tantangan COVID-19 ini, Bapa tidak pernah berdiam diri atas kami anak-anak-Mu. Dalam cinta-Mu yang besar, Bapa datang menjumpai semua kami, tiap rumah tangga kami dan seluruh permasalahan kami. Rumah tangga yang lengkap, rumah tangga janda, rumah tangga duda, anak-anak yatim piatu. Bapa datang menjumpai kami dan memberikan kehidupan bagi kami, supaya kami tidak pernah bisa merasa sendiri di hidup ini, tapi kami bersama Tuhan, Juru Selamat kami. Bapa di sorga, kami sadar bahwa di tengah hidup yang penuh dengan sukacita, kami hidup juga dengan penuh tantangan yang tidak kecil. COVID-19 melanda kami di dunia ini, di Indonesia, di Maluku, di kota Ambon. Karena itu Bapa, banyak saudara-saudara kami yang terkena wabah ini, banyak yang meninggal, tapi banyak pula sudah pulih. Tuhan, berkati keluarga-keluarga yang menderita karena yang meninggal. Berkati keluarga-keluarga yang bersuka cita karena pulih. Biarlah setiap kami tahu persis bahwa kami tidak sendiri di hidup ini, karena Tuhan, kami ada dan tetap ada. Banyak yang ada di tempat isolasi, banyak yang ada di rumah sakit, yang membutuhkan dokter, para medis, relawan yang bekerja dengan risiko tinggi tertular penyakit ini. Berkati mereka semua, pasien-pasien khususnya, supaya mereka bisa diobati dan mereka taat untuk ikuti seluruh prosedur yang berlangsung dalam menyelamatkan hidup dan rumah tangganya. Bapa di sorga, kami serahkan semua mereka dalam tangan kasih Tuhan. Pemerintah daerah, pemerintah kota Ambon yang menanganinya, Tuhan berkati mereka semua, supaya dalam tanggung jawab berkorban untuk sesama, mereka mau melakukan demi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Mereka pun kena COVID ini, tapi mereka juga banyak yang diselamatkan. Bapa di sorga, kiranya dalam tanggung jawab daerah, gubernur dan gugusnya, wali kota dan gugus tugas ini, Tuhan berkati mereka, supaya mereka bertanggung jawab mengatasi COVID-19 yang melanda kota Ambon, Maluku, seanteronya di Maluku tercinta ini. Kami serahkan semuanya kepada Bapa di sorga. Bapa, kami berdoa untuk jemaat kami, supaya dia bertumbuh di tengah-tengah pergumulan ini. Biarlah kami percaya bahwa Tuhan mengizinkan COVID ini, supaya kami lebih dekat dengan Tuhan Allah, sehingga kami tidak takut
Tapi kami berpengharapan dalam Tuhan. Tuhan atur semua yang terbaik bagi kami. Bapa, kami serahkan hidup pribadi, rumah tangga, anak-anak kami, termasuk janin di kandungan mama, supaya semua diberkati dengan bertumbuh dengan sehat, belajar dengan baik. Pada saatnya mereka akan belajar di sekolah masing-masing. Bapa, semua karyawan-karyawati yang bekerja, Tuhan berkati, jaga supaya mereka juga dijauhkan daripada ancaman corona. Tatkala mereka mentaati standar protap kesehatan, Tuhan tolong supaya mereka bisa melakukan dalam tanggung jawab yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan di dunia, di Indonesia, di Maluku, MPS, Sinode, klasis-klasis, seluruh jemaat-jemaat Tuhan berkati. Mari kami bersama-sama Tuhan, kami bersiap antisipasi corona ini demi untuk kepentingan gereja dan kemuliaan nama Bapa di sorga. Bapa, kami serahkan kehidupan kami, masyarakat kami, gubernur dan staf, wali kota dan staf, dan semua jajarannya di kota Ambon, Tuhan berkati. Kami serahkan kehidupan kami, orang bersaudara, salam serani. Kami mau berdampingan dengan cinta kasih mesra untuk saling menopang, membantu kami satu dengan yang lain, mengatasi tantangan kehidupan dan tantangan COVID-19 ini. Bapa, kami serahkan pergumulan kami ke dalam tangan kasih-Mu dalam permohonan pengampunan segala dosa kami. Dan doa ini kami bawa kepada Bapa cuma dalam satu nama, Yesus Tuhan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dijemput berdiri, kita nyanyikan Kidung Jemaat 428. 1, 2, 6. Sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang? Apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusia lalu wayangnya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apabila pun terpilih mengerjakan tugas itu, kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Saudara-saudaraku, papa, mama, anak-anak di rumah, ibadah ini akan segera usai. Tapi ingat, persekutuan kita dengan Kristus Yesus tidak pernah usai, malahan abadi selama-lamanya. Karena itu, mari kita arahkan hati kita pada Tuhan Allah dan kita minta berkat pertolongannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya.
Saudara-saudaraku, begitulah ibadah kita di hari ini. Semoga cinta kasih Tuhan Allah ada dalam rumah tangga kita dan kita dikuatkan. Kita punya sukacita. Mungkin persekutuan kita dengan di gereja selesai. Tapi ingat, persekutuan kita dengan Kristus tidak pernah selesai. Doa kami, Tuhan menyertai setiap rumah tangga hidup dalam penuh sukacita dan syukur. Immanuel. Shalom.